namanya hidup sendiri. Itulah bedanya ibu dengan seorang bapak. Kalau ibu itu biasanya lebih kuat walaupun 10 anak, 20 anak mati. Tapi bapak Masya Allah luar biasa. Sudah mengurus 2 orang anak, bisa menggantikan posisi seorang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Topung dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bincang sehat di Arehan Podcast. Hari ini saya berada di Batu Besar, tepatnya di Kapling Tembakau Srip ya. Kapling Bakau Srip, di rumah Bapak Makmur Tajudin. Sahabat Topung, kesempatan ini saya akan memberikan sebuah kisah sekaligus testimoni tentang kesembuhan dari penyakit yang diderita sebelumnya oleh Bapak Makmur. Alhamdulillah dengan izin Allah beliau saat ini sudah sehat walafiat. Alhamdulillah. Setelah kita coba lakukan terapi tutup punggung beserta dibantu dengan Rukia pada waktu itu bersama Ustadz Karyono. Pada kesempatan ini kita akan bincang banyak hal termasuk tentang kehidupan Bapak Tajudin yang cukup menyentuh kita, bahwa seperti itulah fakta kehidupan yang ada saat ini. Terkadang di lingkungan kita tidak tahu menahu ya, kadang tetangga kita juga kurang mengerti tentang kondisi kehidupannya, tapi itulah fakta bahwa kita hidup di kota besar ini penuh dengan kesibukan dan sebagainya, sehingga banyak faktor kemudian kita sering lupa dan bahkan lalai terhadap tetangga kita sendiri. Bapak Tajudin, Saya Pak. alhamdulillah kabar sekarang kondisi badan sudah. Alhamdulillah Pak. Terima kasih banyak saya ucapkan Pak pada bapak-bapak sahabat Topung. Terima kasih Pak. Alhamdulillah saya udah sehat walafiat Pak. Udah bisa ruku. Alhamdulillah. Iya. Waktu itu seminggu lalu ya. Baik Pak. Minggu lalu ya kita datang terapi. Betul Pak. Seperti yang Pak Tajudin ceritakan bahwa Pak Tajudin sempat mengalami sakit di pinggang. Betul, ya, susah untuk ruku, Iya, susah untuk sujud, bergerak, jalan juga Susah Pak. susah ya. Susah betul. Berapa lama itu Pak Tajudin rasakan susah ruku, susah berjalan di pinggang tadi itu, sakit itu? Udah sebulanan waktu itu Pak. Jadi Sebulanan. pas Lebih banyak kan tidur. Bisa juga gerak tapi Susah. Artinya bisa untuk juga. bekerja Iya, sudah tidak belum bisa waktu itu Pak. Ini baru setelah diobati sama Bapak berapa hari yang lewat, alhamdulillah sudah 2 hari ini udah bisalah saya cari kegiatan Pak. Ngelaut saya alhamdulillah udah cari ikan, dapatlah sekilo jual untuk lauk juga. Jadi setelah sembuh itu sudah mulai ke laut ya? Iya Pak, itu pun baru 2 hari ini, kemarinnya kan belum gitu Pak. Laut itu nangkap apa? Ikan sama Kadang cari gonggong Pak, manual aja kita kan nggak punya peralatan yang ini, jadi ya. Jadi ke pantai, ke Iya. pinggir pantai itu. Iya, Ya? kalau air surut ya, Pak. Malam atau siang? Siang Pak, kalau Siang. iya Kalau kalau malam tidak ada yang jaga. iya, ini pun kalau pagi sebenarnya kadang ada waktu yang bagus, cuman kita sesuaikan karena anak masih sekolah Pak ya, diurus dulu, selesaikan semua makannya. Udah selesai semua baru saya pergi cari usaha gitulah Pak. Anak 2 orang. Iya Pak, alhamdulillah. Semua perempuan. Perempuan ini Pak. Ini yang paling kecil. Ini yang paling kecil Pak, Fiona. Fiona udah kelas berapa sayang? Udah kelas berapa? 1. Kelas 1 Fiona udah bisa baca?
Sudah bisa ngaji ya? Sedikit, iya. Alik bata. Nah, selama sakit itu Bapak sudah tidak bekerja? Tidak Pak, mau kerja juga tak bisa Pak. Jangan kan untuk bekerja di luar, di rumah aja, nyuci tak bisa, masak pun ya begitulah sambil pegang-pegang ini Pak. Itu pun udah dipaksain. Tapi sebelumnya memang ada riwayat penyakit yang non medis. Ya, ya Pak, yang medis ya Pak. Yang medis, ya. Ada Pak, itulah dulu itu awalnya kata dokter saya cuma kena mah Pak, lama-lama mah akut ya. Iya, kronis. Terus lama-lama itu perasaan saya makin hari kok makin parah gitu ya Pak ya. Oke. Sebelum sakit itu Bapak kerja di mana? Dulu saya dikerja di Batu Ampar Pak. Sebagai? Security Pak. Security waktu itu. Nah, ngomong-ngomong, Bapak mungkin bisa cerita, berbagi cerita lah dengan kita tentang kehidupan Bapak, termasuk merawat anak-anak ini. Karena yang saya tahu, Bapak seorang diri merawat anak 2 yang masih SD ini. Iya Pak, inilah. Ya. Itu sejak usia berapa? Ini waktu itu masih nyusu Pak, masih kalau tidak salah 1 tahun 7 bulan atau 1 tahun 8 bulan gitulah Pak. Karena dia masih nyusu, kebetulan kita sudah pisah sama ibunya. Pisah gitu. Pisah, tapi waktu itu belum ada kata putus itu Pak ya. Jadi inilah saya belikan susu kaleng waktu itu karena masih kerja Pak ya. Maksudnya ibu biasanya anak kalau apalagi kecil begini ikut sama ibunya, ini malah ikut sama bapak. Iya, keinginan bapak atau keinginan ibu waktu itu? Ibunya kebetulan katanya mau ke Singapura juga, mungkin kita cari jalan terbaik. Ya itulah mungkin tadi beliau mungkin cari untuk diri dia sendiri itu dengan cara merantau. Sejak Bapak mulai merawat anak sendiri dari sejak menyusui itu umur berapa tahun? Yang ini atau yang kakaknya? Ini masih 1 tahun, masih nyusu lah Pak. Masih nyusu yang ini? 1 tahun 7 bulan apa 1 tahun 8 bulan. Saya ingat dia masih nyusu, jadi kadang nangis tuh minta susu karena dia kan nyusu badan waktu itu. Bapak buatkan susu? Iya, itu. saya buatkan sampai kadang sampai muntah-muntah. Nah, pada saat itu kan Bapak masih bekerja. Nah, gimana cara ngaturnya? Maksudnya ketika mau pergi kerja Bapak titip ke tetangga atau kemana? Saya bawa Pak, saya bawa pergi kerja. Jadi cuman ada sekali kakaknya itu saya nggak bawa karena dia masuk pagi waktu itu, mau ujian atau apa. Sekolah, kakaknya itu sekolah. Iya, seandainya saya bawa dia waktu itu mungkin nggak kejadian Pak ya, karena masih TK waktu itu. Itulah karena saya nggak bawa, paginya itu rupanya udah patah tangannya, sampai sekarang kan bengkok tangannya itu Pak. Oh, Bapak tinggal? Iya, saya tinggal di rumah sendiri. Iya. Dia ada insiden main di lapangan. Jadi Okay. teleponlah sama ipar-ipar saya, baliklah dulu katanya, anaknya ini tengoklah tangannya katanya. Itulah Pak. Jadi karena nggak ada biaya, jadi kita ya berobat gitu-gitu aja lah. Akhirnya tangannya bengkok lah sampai sekarang, tapi masih bisa lah. Jadi sampai besar, sampai tahun berapa itu Bapak merawat, bawa pergi kerja anak yang masih menyusui? Hampir lebih kurang. Berapa tahun? Saya lebih kurang kerja di situ, kalau tidak salah hampir 4 tahun Pak. 4 tahun? Hampir 4 tahun. Jadi dokumentasinya saya unggah, foto-fotonya itu ada di Facebook saya. Oh, ada. saya unggah untuk kenang-kenangan buat anak saya besok dia tidur di atas kontainer. Ya, sampai tidur di bayi itu. Iya. Dan alhamdulillah syukurnya perusahaannya tempat Bapak kerja itu Mengerti, boleh Pak, boleh. Mereka alhamdulillah mengerti lah keadaan saya Pak. Saya pun kasih tahu kan saya udah gini-gini, terus ngerti lah mereka Pak. Iya. Kadang kalau misalnya saya tak sempat, saya tinggal, kadang
Tapi diurus juga, diliatin sama adik-adik ipar saya, diliatin sama neneknya. Kalau misalnya saya ada masanya saya tak bawa tuh karena hujan lebat Pak ya. Saya kasihan kalau dia kebasan kadang-kadang kan, atau lagi sekolah jadi saya tinggal. Tapi waktunya saya bawa, tetap saya bawa Pak. Ya. Nah, anak yang masih anggaplah setelah dia udah mulai mengerti atau sebesar sekarang ini, dia tidak pernah nanyakan ibunya. Tetap nanya Pak. Ya saya pun paham juga. Di dalam Al-Quran juga pun ibu disebut 3 kali Pak ya, bapak cuman sekali aja. Jadi tetap saya komunikasikan mereka Tapi Pak. sekarang posisi ibu sudah bapak ambil. Jadi bapak insya Allah disebut sudah 4 kali, bukan 1 kali lagi. Iya Pak ya. Jadi hari-hari dua-duanya udah sekolah SD. Iya Pak. Iya. Kalau sekolahnya di sekolah negeri? Iya di sekolah, alhamdulillah di sekolah negeri Pak. Tidak bayar ya? Alhamdulillah Pak, tak ada bayar. Cuman mungkin kayak seperti seragamnya apa, itu beli sendiri. Ya itulah Pak, saya gimana mau ngomong Pak ya, saya terus terang sama Bapak saya ngomong ini sedikit pun gak ada saya mengharap simpati ya Pak. Saya kalau saya bilang saya bohong nanti saya berdosa, lebih bagus ya saya terbuka aja, tapi sedikit pun saya nggak ada niat istilahnya apa gitu Pak ya. Atau inilah kadang-kadang saya sedih, saya baju ini entah kenapa saya akhir-akhir ini rezeki saya agak susah gitu Pak ya, apalagi ditambah saya sering sakit, jadi ya inilah kadang-kadang ini sedih lihat sendiri lah Pak ya. Ya tegar, ya harus tegar. Semua ada jalan kan. Namanya hidup sendiri. Itulah bedanya ibu dengan seorang bapak. Kalau ibu itu biasanya lebih kuat, walaupun 10 anak, 20 anak, dalam kondisi apapun dia kuat. Tapi kalau kita laki-laki ini, itu kelemahannya memang di situ. Mengurus anak satu saja setengah mati. Tapi bapak Masya Allah luar biasa. Sudah mengurus 2 orang anak, bisa menggantikan posisi seorang ibu. Itu luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan pahala kebaikan dan angkat derajat bapak beserta dengan anak kan. Kayak seragam ini bapak beli sendiri di sekolah atau di? Iya seharusnya Pak, memang udah sampai waktunya karena dia kan udah masuk sekolah SD, seharusnya kita orang tua kan wajib membelikan seragam. Jadi bukan saya tidak mau membelikan Pak, memang betul-betul keadaan saya akhir-akhir ini saya juga rezeki dengan keadaan saya juga yang sering sakit gitu, jadi saya belum bisa lah Pak, bukan tak mau, tapi belum bisa lah karena saya belum ada uang Pak ya. Jadi selama ini ya begitulah Pak. Kadang-kadang sedihnya saya kalau marah sama gurunya itu kok terlambat terus. Sebenarnya saya nggak pernah juga ngasih tahu Pak, sama Bapak pun mungkin sebenarnya saya malu saya mau ngomong Pak ya. Jadi gurunya kadang saya kayak gitu ya. Gurunya tidak tahu kondisi Bapak? Tidak tahu Pak. Ya saya pun sebenarnya nggak pernah cerita sama siapapun. Itu pun karena kemarin saya percaya sama saudara saya di depan itu aja kan, makanya sebenarnya bukan cerita itu, sebenarnya saya cuma mau ngasih tahu, saya bilang saya bersyukur, berterima kasih sama Bapak itu karena kebetulan saya dikasih uang, itulah langsung saya belikan baju putihnya dulu. Sebelumnya enggak punya baju? Enggak punya Pak, ya, itulah ganti-gantian dengan kakaknya itu Pak. Jadi ada satu pasang ini? Iya satu Pak. Gantian sama kakaknya pergi sekolah? Iya gantian gitu Pak. Oke, cara gantiannya? Ya kebetulan alhamdulillah kakaknya itu kan masuk pagi, adiknya masuk siang. Oh ya. Jadi kalau kakaknya masuk pagi pulang siang, baju yang dipakai kakaknya diganti? Langsung Pak, langsung saya siapkan di sini mandi, saya bilang jangan kemana-mana, kita kejar-kejaran sama waktu Pak ya. Walaupun terlambat 5 menit, 10 menit, mudah-mudahan masih ada dispensasi lah dari wali kelas kadang-kadang.
Jadi pas pulang saya jemput cepat-cepat kakaknya, pulang langsung saya suruh buka bajunya, terus saya pasangkan gantian, udah selesai semua, baru saya antar. Kayak gitulah Pak. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari Pak. Merah putih ini atau semua baju? Semua baju Pak. Semua baju. Semua baju Pak. Di sekolah biasanya itu kan sudah ada sediakan baju boleh diambil. Iya, boleh Nanti dicicil atau di apa gitu. Iya, di sekolah enggak tawarin begitu ke Bapak? Ditawarin Pak. Ditawarin. Cuman saya kan belum berani. Bapak tidak berani. Tidak berani Pak, Iya. karena Takut nanti tidak bisa bayar. iya tidak bisa bayar. Masya Allah, ini luar biasa. Tapi anak sendiri enggak pernah mengeluh atau dia merasa malu atau protes gitu sama Bapak? Tidak Pak, alhamdulillah mereka ngerti Pak keadaan maksudnya ya Abi nanti kalau ada uang kadang mendoakan semoga Abi cepat dapat duit bisa beli baju untuk kami gitu. Ya, alhamdulillah anak-anak ngerti Pak. Kadang mendoakan mereka seperti itu saya aminkan aja Pak. Insya Allah ada jalan. Ini kan namanya ujian kan. Mudah-mudahan nanti malah Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah malah memberikan kesuksesan buat anak kalau Bapak sabar ya. Masya Allah. Nah, yang paling besar usia berapa? Sekarang kakaknya alhamdulillah sudah kelas 4 SD Pak. Kelas 4 SD. Itu bajunya cukup? Pas gitu, maksudnya bisa dipakai? Sebenarnya udah kecil Pak. Udah kecil sebenarnya kakaknya. Cuman kita kan karena keadaan Pak ya, jadi kita paksa-paksain aja dulu. Iya. Kalau sepatu? Kalau sepatu ini adik-adiknya ini pakai sepatu sisa kakaknya juga, itu di sana itu Pak. Yang itu ya. Itulah masih layak lah untuk dipakai untuk adiknya itu kan, masih layak lah. Tapi sempat tukaran sepatu juga? Iya waktu itu Pak. Tempat tukaran sepatu, ya, jadi tukaran baju bareng semua dengan sepatu termasuk kaos kaki? Kalau kaos kaki ada. Kalau cuma sepatu, baju, iya, sepatu selalu baju. saling ganti, iya. Ditukar ya? Ditukar Pak, karena itu belum sanggup saya beli lah. Bukan tukar sebenarnya, gantian? Gantian ya, Pak. Kalau tukar itu kan ada yang lama, ada yang baru. Kalau iya Pak. Ini gantian berarti? Gantian. Dan mereka enggak pernah cerita ke Bapak kalau dia malu di sekolah atau apa gitu. Saya bajunya, karena setahu dia ini bajunya kan cuma satu gitu, berdua dengan saudaranya. Alhamdulillah pernah. Tidak pula Pak, mereka mengerti juga. Itulah saya salutnya. Ya, luar biasa. Dia tidak merasa malu ya, dia tidak merasa canggung. Nah kalau di sekolah karena gantian tadi itu kan bisa, tadi Bapak bilang kejar-kejaran waktu. Nah sering terlambat nggak? Sering Pak, sering kali. Sering terlambat di sekolah? Iya, terakhir ini pun kemarin terlambat setengah jam waktu itu Ibu. Apa kata gurunya? Ya, kata guru Pak kok terlambat, ini orang sudah mau pulang kok baru datang. Jadi saya bilang aja, saya nggak tahu Bu, saya kira masuknya jam sekian. Jadi Bapak malah cari alasan itu ya, padahal sebenarnya karena faktor keadaan tadi. Keadaan tadi. Iya, baju. Karena dan itu wali kelasnya atau gurunya juga memang tidak tahu sama sekali. Iya Pak, di sini sebenarnya tak ada yang tahu lah Pak. Saya rahasiakan lah. Karena kadang saya malu juga Pak ya. Malu lah keadaan saya seperti ini sebenarnya, kok di ini aja saya nggak bisa usahain gitu Pak ya. Tapi saya juga bingung juga. Ya itulah bukan keadaan. Tak berusaha juga Pak kadang. Itulah keadaan. Iya. Siapa namanya? Fiona. Namanya? Fiona sini. Om. Sini. Duduk sama Om. Fiona. Fiona udah kelas berapa nih? Kelas 1. Kelas 1. Nanti Fiona kalau mau besar jadi apa? Mau jadi dokter. Mau jadi dokter, Masya Allah. Nanti ngobatin bapaknya ya. Iya kan? Ngobatin bapaknya kalau sakit. Iya. Iya. Mau baju baru, baju sekolah? Mau. Ngurusin anak yang kecil itu sangat repot dan tidak mudah bagi seorang ayah ya. Harus banyak bersabar Pak. Kayak misalkan makannya mereka itu seperti apa Pak ngaturnya, masakinnya? Ya mau tak mau kita kan cuman
telur mie Pak. Kadang sekali-sekali kalau ada uang ya beli sosis. Ikan. Iya. Kalau ikan Biasa mau ke laut ya. iya Ya, Pak, biasa kalau ke lagi laut. sehat gitu Lagi ya. sehat ya, biasa ke laut. Iya. Oke. Tapi hari-hari begitu Bapak masakan apa? Alhamdulillah Pak, hari-hari Pak saya masakin Pak. Kadang pun kalau misalnya saya pergi ke laut nanti siang gitu kan, yang penting saya udah masakin dulu, taruh di tudung saja seperti itu ya Pak ya. Nah, nanti mereka pandai makan sendiri. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bisa. Kalau dulu belum bisa. Kadang walaupun saya siapin pulang belum makan kadang-kadang Pak. Terus, makanya nggak ada yang gemuk-gemuk anak-anak ini. Makan juga teratur. Masak, tapi kayak tetangga apa semua. Alhamdulillah Pak, iya tetangga-tetangga Pak RT dari kantor lurah, ipar-ipar, adik-adik, Alhamdulillah, tetangga semua kiri kan peduli. alhamdulillah peduli Pak, ngantarin beras, minyak makan, mie, telur. Alhamdulillah Pak, insya Allah. Saya kalau ada rezeki besok-besok saya akan berbuat yang sama lah Pak. Amin, insya Allah. Ya, sama-sama saling itu kan. Iya. Tak bisa bantu rezeki, mudah-mudahan saya bisa bantu tenaga kalau membutuhkan pertolongan. Nah, seperti tempat ini rumah sendiri. Numpang Pak, ini rumah ibu dulu disewakan. Saya pun dulu nyewa di tempat lain, cuman karena saya udah tak sanggup untuk bayar uang sewa, saya bilanglah sama ibu saya, sementara saya minta tolong dulu numpang di sini, nanti kalau ada rezeki mau dihitung pun tidak apa-apa, tapi ibu saya nggak pula begitu, disuruh tinggallah sementara sampai kamu punya kerjaan. Ibu umur berapa sekarang? Ibu 50-an lebih. Ayah lah, Pak. masih. Kalau ayah udah ditinggal kami dari kecil. Nah, masih kecil-kecil lah kami Pak. Adik saya pun masih 6 bulan dalam kandungan dia ditinggal. Kalau adik itu. Jadi sejak kecil juga Bapak enggak pernah jumpa dengan ayah? Iya, nggak pernah kan Pak. Sudah sembuh ini Bapak ada rencana ke depan seperti apa? Bekerja lagi atau? Iya Pak, itulah rencananya. Berapa hari ini kan saya melaut-melaut aja dulu Pak ya. Kalau seandainya nanti ada tempat lama saya bekerja itu buka kembali, insya Allah mungkin saya akan bekerja daftar lagi Pak ya. Itu pun kalau diterima lagi ya Pak ya. Kalau tak diterima ya apa-apa aja lah ya, ada yang bisa saya kerja serabutan. Sekarang kan udah gak sehat. Insya Allah. Kemarin karena masih sakit jadi belum bisa kerja. Alhamdulillah Bapak bantu, ya alhamdulillah udah bisa gerak saya Pak. Bisa lah saya cari-cari kerja walaupun serabutan Pak ya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan Bapak sehat terus, bisa bekerja apa saja yang penting halal. Insya Allah Pak. Allah Maha Kaya, rezeki Allah luas. Bapak bisa bekerja apa saja, walaupun nilainya tidak besar, tapi kalau itu berkah, insya Allah akan bermanfaat dunia akhirat. Amin. Gitu. Insya Allah Pak. Saya kira mungkin begitu bincang-bincang kita Pak Makmur. Siap. Ya, terima kasih sebelumnya, kami sudah bisa silaturahim ke sini. Ya mohon maaf Pak, rumah cuman gini aja nih, kadang nggak ada apa-apa gitu. Jaga kesehatan selalu. Insya Allah Pak. Sama-sama kita terus dekatkan diri kepada Allah, ya. Insya Allah. Kuatkan iman dan tauhid kita kepada Allah. Sholat kita tidak kita tinggalkan, kita banyak zikir dan berselawat, insya Allah hidup kita akan bahagia walaupun apa adanya, insya Allah bahagia, dibahagiakan hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicukupkan oleh Allah. Jadi kalau cukup itu apa yang kita butuhkan Allah datangkan, min haitsu la yahtasib, dari mana saja yang Allah kehendaki tanpa kita ketahui gitu. Allah Maha Kaya. Sahabat Tobung dimanapun berada, demikian bincang-bincang saya. Jaran yang berharga buat kita bahwa kehidupan kita mungkin hari ini senang, besok bisa jadi susah. Sebaliknya besok bisa susah, lusa, dan kedepannya bisa jadi senang. Kadang di atas, kadang di bawah.
begitulah perjalanan hidup, tetapi semua tergantung pada kita. Kita ingin bersyukur, bersabar, dan bertakwa kepada Allah, maka insya Allah dalam keadaan apapun kita akan selalu bahagia. Dan itulah kunci keselamatan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita bisa selalu berbagi kepada siapa saja dan peduli terutama terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan baju dari Bunda Marwiyah buat Fiona dan Anggraini ya, biar bajunya nanti udah bisa satu-satu ya. Udah baju merah putihnya udah punya kan? Udah punya, udah dibelikan sama ayah merah putih. Adek juga alhamdulillah pakai baju kakak ya? Gak apa-apa ya, masih bagus ya baju kakak ya. Nanti bajunya yang lain kalau udah bisa pakai sendiri satu-satu ya. Nah ini baju sekolahnya. Oke, ini baju sekolah buat adik sama kakak ya. Ya. Nah, diterima ya. Ya. Makasih banyak ya bajunya Om. Sama-sama, mudah-mudahan kakak bisa sukses sekolahnya terus ya. Amin. Sampai besar, sampai jadi orang sukses. Oke. Adik juga. Oke? Ya. Dah. Kalian Nah. Oke. Ini diterima ya. Makasih banyak. Ya, sama-sama.